Audra, tahu ndak? Habib mau cerita. Habibah mau cerita apa? Kan Habib punya paman. Nah terus paman Habibah itu dia epilepsi. Kemarin Habibah ke rumahnya. Terus kenapa coba tiba-tiba gusinya membengkak? Gimana ya? Mungkin kayaknya tuh efek sampingnya deh, Pak. Mungkin juga ya, karena setahu Habibah sih, dia itu dikasih obat phenytoin dari dokternya. Kayak begitu. Seperti itu ya. Oh ya, menurut orang mungkin sih itu efek sampingnya. Nah, terkait gimananya itu nanti coba searching aja deh dulu, Pak. Oke. Hola, Hai, Mas. tugas apa nih? Ini tadi Habibah cerita kalau mamanya itu epilepsi. Oh, Terus dia tuh terapinya tuh pakai si phenytoin. Dia tuh udah pakainya tuh lama nih. Terus si pamannya tuh bengkak, Mang. Kira-kira menurut Mang itu gimana sih? kayaknya sih itu dari efek samping ya, soalnya kan obat tuh pasti aja ada efek sampingnya. Mungkin sih dia Mulus saja. ngobatin terus, pasti aja efek samping. Apalagi kalau udah pakai lama gitu. Itu sih Pak menurutku. Sama udah. Gimana, Pak? Kayaknya iya deh. Udah sempet searching nggak? Yang di Ya, sempet internet? sih. Di mana Google? Di sini tuh dia tuh bilang kalau si phenytoin itu 80 sampai 90%-nya itu dia tuh terikat sama protein plasma. Jadi yang bebas tuh cuma 10%. Sehingga di sini absorpsi di oralnya tuh lambat. Berarti kalau dia lambat absorpsinya itu dia diem ya di mulut kita si phenytoinnya. Ya, kayaknya segitu. Dia diam terus menutup. Logikanya sih gitu. Mungkin yang nyebabin dia tuh bengkak. Sumber lain ada nggak sih kayak video atau apa gitu? Mungkin dari farmasi sendiri. Tunggu dulu, buat Bang. video. Di sini juga disebutin kalau efek sampingnya itu salah satunya itu si gum hipertrofi, sama kayak pembekakan si bisu. hiper ya, hiper Masuk pembesaran. akal berarti. Cuman kurang terpercaya sih nih sumbernya. Ya, tahu kan di Google banyak kopas gitu sih. Oke, coba udah cari ya yang lebih terpercaya. Ya, coba cari yang dari farmasi, mungkin kan farmasi tentang obat biasanya. Coba ya. Oke, yang pertama itu dari pengertian epilepsi. Epilepsi merupakan salah satu gangguan sistem saraf pusat di mana gangguan ini akan menyebabkan kehilangan kesadaran, baik dapat menyebabkan suatu pergerakan maupun tidak, konvulsi ataupun tidak. Penyebab terjadinya epilepsi itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dari penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer merupakan penyebab yang disebabkan adanya idiopatik pada bagian sel saraf pusat, sedangkan yang kedua ada penyebab sekunder disebabkan karena adanya suatu cedera atau kejadian yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem saraf pusat itu, misalnya seperti ada operasi ataupun tabrakan ataupun yang lainnya bisa menyebabkan suatu kejadian epilepsi tersebut. Patofisiologi epilepsi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter dari eksitatori dan inhibitori. Nah, neurotransmitter ini jika tidak seimbang maka akan mempengaruhi pada bagian sintesis. Mekanisme terapi dalam epilepsi diantaranya yang pertama yaitu memblok kanal NA, memblok kanal CA, dan GABAergic drug. Adapun terapi yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit epilepsi tersebut yaitu menggunakan phenytoin. Phenytoin merupakan salah satu obat utama untuk berbagai jenis epilepsi. Mekanisme phenytoin dalam epilepsi yaitu dengan cara memblok ion melalui kanal natrium dengan menurunkan aliran ion Na+ yang tersisa maupun ion Na+ yang tersebar selama proses penyebaran potensial aksi. Phenytoin juga dapat menghambat kanal kalsium dan menunda aktivasi aliran ion K+ keluar selama potensial aksi. Hal ini menyebabkan kenaikan periode refraktori dan menurunkan terjadinya cetusan ulang. Farmakokinetik
dari phenytoin, di mana seperti yang diketahui sekitar 80-90% phenytoin terikat pada protein plasma, sehingga yang dalam bentuk bebasnya itu hanya 10%. Ketika penderita epilepsi mengkonsumsi phenytoin dalam jangka waktu yang panjang, kadar phenytoin di dalam mulut ini akan semakin bertambah dan menumpuk. Hal ini yang dapat mengakibatkan gingival hiperplasia atau dengan kata lain pembekakan pada gusi. Apa itu gingival hiperplasia atau pembekakan gusi? Gingival hiperplasia atau pembekakan gusi merupakan keadaan di mana pertumbuhan berlebih pada jaringan gusi di sekitar gigi. Saat seseorang meminum obat phenytoin yang ada dalam mulut itu diserap oleh air liur. Setelah itu, air liur itu akan menyebarkan phenytoin itu ke epitel sirkular, di mana di dalam epitel sirkular itu akan terdapat banyak konsentrasi phenytoin. Konsentrasi phenytoin yang banyak itu akan menstimulasi pertumbuhan bakteri yang ada di mulut seperti Bacteroides, dan Fusiform bakteri. Semua bakteri-bakteri itu akan menghasilkan biofilm, yang dimana biofilm ini akan menghasilkan inflamasi atau peradangan pada gusi. Saat terjadi peradangan atau inflamasi itu, maka mediator inflamasi itu akan datang seperti IL-6 dan interleukin IB. Mediator inflamasi ini akan mensintesis fibroblast, yang dimana orang yang meminum obat phenytoin ini akan menyebabkan fibroblastnya itu lebih banyak. Nah, kemudian fibroblast ini akan mensintesis protein yang sebagian besarnya itu kolagen. Kolagen ini yang berada pada gusi dan menyebabkan pembesaran pada gusi atau yang disebut dengan hiperplasia gingival. Jadi efek samping itu ada dua macam, tipe A dan tipe B. Tipe A ini dipengaruhi oleh efek farmakologi atau efek terapi dari obat tersebut. Sedangkan tipe B ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalkan alergi. Gingival hiperplasia ini merupakan efek samping tipe A dari phenytoin. Oh, jadi gitu ya. Ternyata Paman Habibah itu karena efek samping dari phenytoin. Luar biasa juga sih. Pemakaian jangka panjang itu yang menyebabkan dia kayak begitu. Bagus sih juga videonya tadi, lumayan dia buat kita gampang gitu maksudnya. Ya, berarti kan karena dia tuh makainya tuh lama, terus dia tuh numpuk nih di mulut. Itu mungkin kan karena di penjelasan itu dia yang menyebabkan si gusinya tuh membengkak. Oh, jadi gitu. Oke dah kalau gitu.